Pengertian Isra dan Mi'raj. Isra berasal dari kata Asra Yusri yang artinya perjalanan di malam hari, sedangkan menurut istilah Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu relatif singkat. Sedangkan Mi'raj berasal dari kata A'raja Ya'ruju yang artinya adalah alat untuk naik atau tangga, sedangkan menurut istilah Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha, terus sampai ke tempat yang paling tinggi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj terjadi pada 27 Rajab atau 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, atau tahun ke-12 setelah kenabian yang bertepatan pada tahun 622 Masehi. Latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj. Selama 12 tahun dari kerasulan, Nabi Muhammad SAW merupakan tahun-tahun yang penuh dengan berbagai macam ujian. Rasulullah SAW menghadapi masyarakat yang primitif, penganut paganisme, selalu mendustakan agama yang mereka anggap baik, bahkan sampai menyerang Nabi SAW secara terang-terangan. Pada tahun ke-12 kerasulan, istri tercinta Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dan pamannya yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Peristiwa ini membuat Nabi menjadi sedih. Para ulama berpendapat bahwa kematian istri dan pamannya merupakan latar belakang dan kasualitas pada proses terjadinya Isra dan Mi'raj. Riwayat Isra Mi'raj. Yang pertama, riwayat Isra. Pada suatu malam terbukalah atap rumah baginda Rasulullah SAW. Lalu datanglah malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Lantas dibawalah Rasulullah ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu Jibril membelah dada Nabi di antara bawah leher sampai pusar. Beliau dibersihkan dan disucikan dengan air Zam-Zam. Kemudian Rasulullah SAW dipenuhi dengan iman dan hikmah, diliputi dengan sikap belas kasihan dan juga ilmu dan keyakinan dan keislaman, lantas dilengkupkan kembali kepadanya. Lalu perjalanan Isra Nabi. Nabi sedang melakukan sholat. Ketika terjadi Isra, Nabi SAW setelah melakukan sholat Isya, kebiasaan Rasulullah adalah beliau terbiasa langsung tidur. Jadi beliau tidak melakukan rutinitas apapun setelah Isya, melainkan langsung tidur agar beliau langsung terbangun pada malam sepertiga agar bisa melaksanakan qiyamul lail dan sholat tahajud. Tapi malam itu Rasulullah SAW kedatangan tamu. Siapa? Yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi dan membawa Rasulullah SAW menaiki buraq dan berangkat bersama Jibril, memerintahkan Nabi SAW salat di beberapa tempat, yakni Yasrib, yaitu di Madinah, dan di Bukit Tursina, dan di Bait Lahm. Di Bait Lahm tuh lupa lagi, dan Masjid Al-Aqsa. Mengapa malaikat Jibril mengangkat atau membawa Rasulullah untuk Isra? Isra adalah perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dan selama dari Mekah ke Masjidil Aqsa Rasulullah menjumpai atau menempati atau berhenti dulu di beberapa tempat, yakni yang telah disebutkan tadi, Bait Lahm, Tursina, untuk sholat. Ketika di Masjidil Aqsa Rasulullah Nabi dan menjadi imam sholat di situ. Yang kedua adalah keajaiban Isra. Rasulullah melihat dunia ini fana. Jadi setelah Rasulullah melaksanakan Isra, Rasulullah melihat dunia ini sangat fana dan kenikmatan itu hanya sementara. Rasulullah SAW melihat iblis memanggilnya.
Rasulullah mencium bau wangi dari kuburan tukang sisir putri Fir'aun. Rasulullah melihat para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Rasulullah melihat para fuqaha, para khutbah al-fitnah digunting lidah. Maksudnya para khutbah al-fitnah adalah para pendakwah, para ustadz yang menyebarkan fitnah. Dari ceramah itu menyebarkan fitnah. Dan bibirnya orang yang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan bahaya dan fitnah. Orang yang meninggalkan sholat, para fajinah, peminum khamr, orang yang gibah. Jadi ketika terjadi keajaiban di Isra adalah yang tadi telah disebutkan. Rasulullah melihat beberapa keajaiban, yakni yang telah disebutkan tadi. Rasulullah melihat dunia ini fana, Rasulullah dipanggil iblis, Rasulullah melihat orang khutbah yang menyebarkan fitnah, orang yang meninggalkan sholat, para pezina, dan lain-lain. Baik, saya akan lanjutkan. Yang kedua ada Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dimulai dari Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak mengendarai buruk, melainkan menaiki tangga bersama malaikat Jibril dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, dan di langit kedua, Rasulullah bertemu Nabi Isa alaihi salam, dan yang ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, dan yang keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam. Yang kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun alaihi salam, dan yang keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh, Rasulullah diperlihatkan Baitul Ma'mur. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha atau Al-Mustawa. Allah mewahyukan kepada Rasul beberapa hal, yaitu Allah mewajibkan beliau 50 kali sholat dalam sehari semalam, yang pada akhirnya Allah kurangi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Dan yang kedua yaitu ada keajaiban yang dilihat Rasulullah dalam Mi'raj, yaitu malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik, Al-Bait Al-Ma'mur, yang kemudian ada Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah melihat surga, melihat arsy, dan Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj. 1. Pengakuan keagungan Allah. 2. Penguasaan sumber daya alam. 3. Kesucian diri, kekuatan iman dan pengetahuan. 4. Penguasaan teknologi. 5. Pemimpin dalam segala bidang. 6. Konsultasi dengan yang berpengalaman. Dan 7. Menjadikan sholat sebagai inti kehidupan. Dan menurut saya dari Isra wal Mi'raj itu yang sangat berpengaruh bagi kehidupan sekarang adalah perintah sholat. Karena dari sholat itu kita mengetahui barometer seseorang terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.